Bab 2872. Tak diberi, langsung melawan balik. Namun, orang-orang itu dituntun ke arah lain oleh tubuh cloning Vendikin, dan mereka mungkin tidak akan kembali dengan cepat untuk beberapa saat. Adik keempat, sepertinya orang-orang ini bukan temanmu. Setelah mendengarkan beberapa patah kata, Vendikin mungkin mengerti dan tersenyum. Orang-orang ini benar-benar serakah, mereka berencana untuk merebut benda berharga yang dimiliki saudaranya. Benda berharga kalian. Erikin menatap Yilano Deng dengan tatapan menghina. Yilano Deng, apakah kamu sudah linglung? Benda berharga di pagoda linglong itu diperoleh oleh diriku sendiri, apa hubungannya dengan kalian? Membentuk tim sampai ke sini, ditambah lagi pavilion linglong ini juga ditemukan olehku. Oleh karena itu, benda berharga di pavilion linglong tentu ada bagianku. Jangan basa-basi, cepat serahkan benda itu, kata Yilano Deng tidak sabar. Memang benar kita membentuk tim, tetapi sayalah yang memimpin di depan, dan saya telah memberikan kontribusi. Setelah itu saya juga berkontribusi untuk membantai tikus siluman. Erikin menggelengkan kepalanya dengan ringan. Lalu apa yang kalian sebut kerjasama? Saya tidak menerima bantuan apapun dari kalian, dan saya tidak berutang apapun kepada kalian. Agak lucu rasanya jika kalian memintaku untuk menyerahkan apa yang kudapatkan. Jika semua orang benar-benar maju dan mundur bersama, apa yang mereka peroleh tentu harus dibagi dengan Buldor Chen dan yang lainnya. Bahkan batu mutiara di bawah tanah itu, selain batu mutiara surgawi yang dibutuhkan oleh Queen Li, yang lain tentu akan dibagi rata seperti sebelumnya dengan Buldor Chen. Erikin pun tidak akan mengambil 2-60% dari benda berharga itu. Tetapi karena Buldor Chen dan yang lainnya memilih untuk menunggu dan melihat saja, lalu membiarkannya dan Queen Li masuk ke dalam formasi bawah tanah, kerjasama yang dimaksud pun sudah berakhir. Tadinya berkata akan saling bekerja sama dan saling membantu. Nyatanya, saat kami menderita, kalian melarikan diri tanpa menyelamatkan kami, kerjasama apa yang kalian maksud? Pada saat itu pula hubungan ini telah berakhir, dan benda berharga yang diperoleh setelah itu tentu kamilah yang berhak memilikinya. Sama halnya jika Erikin dan Queen Li telat satu langkah, jika Buldor Chen dan Yilano Deng telah memperoleh benda tersebut terlebih dulu di pavilion linglong, mereka tentu tidak akan membaginya pada mereka. Saya pikir teman seiman benar. Benda-benda itu tentu sudah punya kepemilikan, dan kita tidak punya alasan untuk memintanya. Michelle Zhang mendengarkan dan mengangguk setuju. Michelle Zhang tidak memihak Erikin. Tapi untuk kasus Erikin ini, di kota api liar sebenarnya sudah umum terjadi. Di kota api liar banyak kultivator yang membentuk tim dan bekerja sama untuk pergi ke tanah klan iblis dan berburu harta karun, dan ketika berhadapan dengan suatu masalah, banyak yang juga meninggalkan temannya lalu pergi atau melanjutkan perjalanan. Dalam hal ini, tidak peduli apa yang diperoleh oleh pihak yang ditinggalkan, itu tidak ada hubungannya dengan pihak yang meninggalkan mereka. Ini juga merupakan aturan yang lumrah di kota api liar. Kau tidak tahu apa-apa, ini adalah benda berharga di pavilion linglong, siapa yang tahu apa yang mereka dapatkan? Benda-benda ini tidak bisa jatuh ke tangan kultivator fase penilaian tahap awal. Yilano Deng menjadi dingin dan mengutuk Michelle Zhang. Oh, saya mengerti. Erikin mencibir. Ternyata kamu tidak ingin meminta bagianmu, tetapi kamu ingin tahu apa yang aku dapatkan di pavilion linglong. Lalu kenapa? Yilano Deng menyeringai. Kalian berdua kultivator fase penilaian tahap awal berani mengambil benda berharga di pavilion linglong, kalian juga harus ingat apakah kalian pantas untuk memiliki benda tersebut di tangan kalian. Aku beritahu untuk terakhir kalinya, keluarkan semua benda berharga yang kamu dapatkan dari pavilion linglong, atau kita akan bertindak. Setelah mengatakan itu, Yilano Deng mengeluarkan pedang spiritual. Ia sudah merasa tidak senang dengan Erikin sejak awal, jadi menghadapinya tentu bukanlah sebuah hal besar. Buldor Chen, apakah kau juga? Erikin memandang Buldor Chen, yang diam dari tadi. Teman seiman, menurutku lebih baik kau keluarkan benda-benda itu. Lebih baik berdamai agar tidak ada yang terluka. Jika tidak, pedang itu tidak mempunyai mata. Buldor Chen menggelengkan kepalanya, tatapannya menjadi dingin, dan dia juga mengeluarkan pedang abadi. Meskipun Buldor Chen tidak bersuara dari tadi, tapi maksud hatinya sama dengan Yilano Deng. Tidak perlu banyak aturan untuk dibicarakan dalam kalangan kultivasi, ujung-ujungnya kekuatan dan kemampuanlah yang terpenting. Dari mereka berempat,
Ada dua orang yang berada di satu penurunan fase penilaian, sedangkan Eric Kin dan Fendi Kin merupakan master fase penilaian tahap awal. Jika berhasil mengelabuinya dengan kata-kata, Eric Kin pun akan berinisiatif untuk menyerahkannya. Jika tidak, maka biarlah kekuatan yang berbicara. Lagian setelah melihat kejadian sebelumnya di mana mereka langsung pergi dan tidak menyelamatkannya, kedua belah pihak sudah tidak ada hubungannya lagi, jadi mereka hanya akan membiarkan kekuatan untuk berbicara. Syah. Buldor Chen dan tiga lainnya mengeluarkan roh senjata mereka dan mengepung Eric Kin dan Fendi Kin di tengah. Buldor Chen, Yilano Deng, apakah kamu benar-benar berencana untuk melakukannya pada rekanmu? Michelle Zhang yang tidak percaya, tidak tahan untuk berdiam diri. Sebelumnya, mereka semua menjelajahi pavilion Linglong bersama-sama, tetapi sekarang mereka malah saling berhadapan dengan pedang. Michelle Zhang, jika kamu tidak ingin mati, kamu sebaiknya menjauh dan tidak ikut campur, jika tidak, jangan salahkan kami membunuhmu bersama. Yilano Deng tersenyum muram, dan dia kemudian menatap Eric Kin. Bocah tengik, kamu sangat pandai mendeteksi monster iblis, dan kamu juga lihai dalam menemukan biji roh, tapi apa gunanya semua itu? Saat berhadapan dengan kekuatan yang sebenarnya, jika aku membiarkanmu hidup maka kau akan hidup, jika aku menginginkanmu mati, maka kau harus mati. Oh, kamu sangat kuat, kenapa kamu tidak tunjukkan padaku? Eric Kin tidak terkejut melihat Buldor Chen dan yang lainnya menusuknya dari belakang. Faktanya, di antara 9 orang ini, selain Queen Li dan Michelle Zhang, dia tidak berharap banyak pada yang lain, jadi tentu saja dia tidak kecewa dengan mereka. Teman seiman Zhang, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku, tunggu saja di samping. Melihat bahwa Michelle Zhang akan bergegas untuk membantu, Eric Kin menggelengkan kepalanya dan buru-buru menghentikannya. Hanya 4 rongsokan ini, tidak butuh bantuan, kakak kedua, bagaimana kalau kamu istirahat dulu? Eric Kin menatap Fendi Kin lagi. Jika ada masalah, panggil saya saja. Fendi Kin tersenyum dan merasa lega. Ia benar-benar takut jika akan bertarung, karena sekarang waktu sastra jimatnya sudah berakhir, tubuhnya terasa sakit, tentu saja dia kurang percaya diri. Jika Eric Kin bisa mengatasinya, tentu lebih baik. Tentu saja, jika Eric Kin dalam bahaya, ia akan tetap maju untuk membantu walaupun harus sambil menahan sakitnya. Haha, lucu sekali, kamu hanya seorang fase penilaian tahap awal, berhadapan dengan kami berempat, sama saja dengan cari mati. Yilano Deng tertawa. Teman seiman, aku sangat kasihan, aku tidak menyangka kamu begitu keras kepala, jadi aku hanya bisa menekanmu. Buldor Chen berlagak emosional. Maju. Kemudian memerintah dengan nada rendah, keempatnya pun langsung bergegas maju. Meskipun Queen Li dituntun pergi, dan siapa yang tahu kapan dia akan kembali, menekan Eric Kin terlebih dahulu, tentu agar menghindari berhadapan dengan mereka sekaligus. Setelah itu, Yilano Deng dan yang lainnya semua menyerbu, mengeluarkan ilmu sihir mereka, dan langsung menuju ke Eric Kin. Sebelum cahaya Reiki menyerang, tekanan mereka duluan menyerbu. Rambut Eric Kin berkibar, merasakan Reiki yang datang, tapi dia menggelengkan kepalanya sedikit. Buldor Chen dan 3 lainnya, merupakan kultivator biasa di fase penilaian, diperkirakan dalam satu penurunan fase penilaian, mereka mungkin hanya berada di tingkat bintang 2 atau 3. Tak usah dibandingkan dengan Sando Xiong, yang tingkatnya dekat dengan ketua sekte partai Henshan saja tidak ada. Kekuatan semacam ini, ia tidak perlu menggunakan kartu AS-nya sama sekali. Sish. Menghadapi cahaya Reiki ilmu sihir yang menyerang dari mereka berempat, Eric Kin berdiri tegak di tempat dan langsung menghadapinya. Adik perempuan, tidak usah gugup, tak perlu maju dan mengganggu urusan adikku. Bersambung. Bab 2873. Pinggang yang terbelah. Melihat tubuh Michelle Zhang yang tegang dan khawatir, Fendi Kin langsung angkat bicara untuk menghiburnya. Dari kekuatan ledakan ilmu sihir, dia bisa melihat bahwa Buldor Chen dan 3 lainnya tidak terlalu kuat, Eric Kin sendiri pasti bisa menyelesaikannya. Pada saat yang sama, Fendi Kin juga sedikit penasaran. Michelle Zhang sangat mengkhawatirkan Eric Kin, dan ia juga telah mendengar bahwa adik keempat memiliki pasangan seiman, jangan-jangan itu adalah kultivator perempuan di sampingnya ini. Meskipun penampilan Michelle Zhang ideal, dengan wajah yang semulus bayi, dia juga terlihat cukup imut, tetapi bukanlah yang paling cantik.
Dia tahu bahwa Eric Qin telah menolak Qindiana Liang, yang merupakan orang cantik nomor 1 di dinasti Qin dan seseorang yang paling dikagumi banyak kultivator pria muda. Atau jangan-jangan pasangan seiman hanyalah alasan sang adik. Tepat ketika Fendikin sedang berpikir, Eric Qin telah menghadang cahaya reiki ilmu sihir itu. Sombong. Wajah Yilano Deng tampak tercengang, dan Bulldor Chen juga mendengus dengan suara rendah. Melihat Eric Qin mengabaikan mereka begitu saja, hati mereka sedikit marah. Mereka berempat meledakkan reiki yang lebih kuat, bersumpah untuk menumbangkan Eric Qin dengan satu jurus. Namun, saat berikutnya, mata mereka berempat seperti hampir copot ke tanah. Lapisan cahaya emas keluar dari tubuh Eric Qin, dan ia melayangkan tinjunya, langsung menghancurkan ilmu sihir yang datang padanya. Pukulan kedua adalah jurus Taoisme ilmu sihir. 4 pukulan pun dilayangkan lagi satu demi satu, dan ilmu sihir yang mereka berempat gunakan habis-habisan, semuanya bisa dihadang oleh Eric Qin. Bulldor Chen tercengang. Menghancurkan ilmu sihir fase penilaian hanya dengan kepalan tangan, kekuatan macam apa ini? Mereka pernah bertemu beberapa tubuh Taois yang kuat, tetapi mereka belum pernah melihat yang tak terkalahkan seperti ini. Tentu saja, orang-orang ini sering berada di kota api liar sepanjang tahun, mereka palingan juga pernah ke beberapa tempat kultivator di sekitarnya. Tapi mana pernah melihat keberadaan pejuang kebanggaan tingkat tinggi seperti Eric Qin ini. Bang! Dua lainnya masih kaget, dan sebelum mereka sadar, mereka sudah diserang oleh Eric Qin. Tanpa basa-basi langsung ditendang dengan kaki, kedua adik Bulldor Chen menjerit kesakitan, dan tubuh mereka langsung jatuh menghantam pegunungan seperti meteorit. Lama tak terlihat ada pergerakan dari mereka, jelas kalau tidak mati pun pasti lumpuh. Jangan lengah, anak ini tak terduga, jika kita tidak menggunakan kekuatan sebenarnya, kitalah yang akan mati. Melihat ini, Bulldor Chen merasa sedikit menyesal dan berteriak pada Yilano Deng. Dia sebenarnya dari awal sudah sedikit merasa bahwa kekuatan Eric Qin tidak sesederhana itu, jadi meskipun dia agak memusuhi Eric Qin sebelumnya, tapi dia tidak menunjukkannya dan terus menekan rasa itu. Tapi karena benda berharga Pavilion Linglong, kewaspadaan Bulldor Chen itu dikalahkan oleh keserakahannya. Namun, karena sudah berada di titik ini, anak panah yang sudah ditarik dari busurnya, tak punya pilihan lagi selain diluncurkan. Bulldor Chen dan Yilano Deng, masing-masing dengan pelatihan mutlak, kembali menyerang Eric Qin. Keduanya adalah ilmu dewa. Bagi mereka berdua, ini sudah merupakan jurus teratas. Melihat hal ini, Eric Qin tersenyum menghina, dan bahkan terlalu malas untuk menyerang. Di lautan kesadaran, sumber energi guntur mengalir, dan ribuan penjara guntur pun dikeluarkan. Bang! Dalam kehampaan, guntur tiba-tiba menyambar, memenuhi sekitaran Eric Qin. Guntur itu datang secara tiba-tiba dan cepat. Tidak hanya langsung menghancurkan serangan dari Bulldor Chen, bahkan mengenai mereka berdua secara langsung dan menghantam mereka ke tanah. Ilmu dewa tingkat 3, siapa? Siapa kamu sebenarnya? Hati Bulldor Chen dan Yilano Deng menciut, tubuh mereka gemetar dan berusaha bangkit dari tanah, hati mereka sudah panik. Eric Qin, seorang fase penilaian tahap awal, ternyata memiliki ilmu dewa semacam ini, jelas bukan kultivator biasa. Kabur. Ini adalah satu-satunya pikiran yang muncul pada saat yang bersamaan di benak keduanya. Selanjutnya, tanpa ada aba-aba sebelumnya, keduanya lari dengan panik. Tapi mungkin karena karakter mereka yang terlalu mirip, kedua orang itu memilih arah yang sama. Tetapi saat ini, tidak ada yang mau mengambil risiko untuk mengubah arah. Melihat ini, Eric Qin hanya meliriknya dan tidak mengejarnya. Karena tidak membutuhkannya lagi. Bulldor Chen, kalian berdua ini mau kemana? Tepat di depan Bulldor Chen, sosok Queen Li tiba-tiba menembus kehampaan dan berjalan keluar perlahan. Teman seiman. Melihat wajah yang membeku, Queen Li tiba-tiba muncul. Bulldor Chen dan Yilano Deng keduanya mengubah ekspresi mereka. Melihat ekspresinya, mereka tahu pasti Queen Li sudah tahu apa yang mereka lakukan barusan. Berdebah, kamu pasti ingin menghalangi kami, kalau menangkapmu hidup-hidup, aku tidak percaya bahwa yang bermarga Qin itu tidak akan menyerah. Yilano Deng tiba-tiba memiliki tatapan yang dingin dan bergegas menuju Queen Li. Bulldor Chen terkejut sesaat, tetapi dia tidak punya waktu untuk menghentikannya. Alhasil, detik berikutnya, sebelum Yilano Deng sempat terbang ke depan Queen Li, dia melihat pedang abadi di tangan Queen Li menyapu. Yilano Deng pada awalnya waspada,
tetapi dia merasa lega ketika dia menemukan bahwa sepertinya tidak terjadi apa-apa. Tapi kemudian, Yilano Deng merasakan sakit di perutnya. Dia melihat ke bawah tanpa sadar, lalu menemukan bahwa dia telah terkena oleh tebasan pedang Quinli. Tubuhnya, mulai dari pinggang dan perut, benar-benar terpotong menjadi dua bagian. Pada saat ini, bagian bawah tubuhnya terlepas dari tubuhnya dan jatuh ke bawah, hanya setengah dari tubuhnya yang masih bergegas ke arah Quinli. Jurus macam apa ini, tanpa suara, lalu benar-benar membaginya menjadi dua bagian. Yilano Deng pun tumbang. Tadi, Erikin yang berada di fase penilaian tahap awal telah membuat dia sangat ketakutan hingga tidak berani percaya. Bagaimana Qiana Li ini bisa lebih mengerikan? Bukannya dia adalah kultivator profisien formasi sihir. Sepanjang jalan sampai saat ini, orang macam apa yang telah kusinggung? Melihat Quinli mengayunkan pedang panjangnya lagi, pikir Yilano Deng dengan marah sebelum kesadarannya menghilang. Teman seiman, semua bisa dibicarakan dengan baik, lepaskan nyawaku dan saya akan melakukan apa saja. Melihat Yilano Deng yang diremehkan dan langsung ditebas jiwa dewanya oleh Quinli, Buldor Chen benar-benar putus asa. Dia buru-buru melemparkan pedangnya, turun ke tanah, melepaskan reiki di seluruh tubuhnya, dan terus-menerus memohon belas kasihan. Dengan Quinli di depan dan Erikin di belakang, tak satu pun dari mereka bisa dikalahkannya. Pada saat yang sama, melihat tubuh Yilano Deng yang tergeletak di samping, Buldor Chen penuh ketakutan. Bukannya ia tidak berpikir untuk menangkap Quinli demi mengancam Erikin, tetapi karena ia masih memiliki perasaan terhadap Quinli, jadi sesaat memutuskan untuk tidak melakukannya. Jika dia benar-benar bertindak, dikhawatirkan dia pun akan tamat. Aku bisa melepaskan hidupmu atas dasar persahabatan kita selama 20 tahun. Quinli melirik Erikin dan melihat Erikin menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh, lalu mengeluarkan sebotol pil. Telan pil racun ini, dan aku akan mencarimu nanti. Tidak masalah, selama bisa menyelamatkan hidupku, aku tidak akan mengatakan apa-apa tentang apa yang terjadi di sini. Buldor Chen mengangguk lagi dan lagi, lalu menelan pil racun tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat ini, ia juga sadar bahwa Erikin dan Quinli jelas bukan orang yang sederhana. Ia juga takut telah menyinggung tuan besar seperti mereka ini. Pergi. Ketika Buldor Chen menelan pil mujarab, Quinli langsung mengusirnya. Identitasnya di kota api liar masih harus berlanjut, jadi orang-orang ini tidak bisa dibunuh. Kak Qiana, kamu. Michelle Zhang melihat Quinli terbang kemari, ekspresinya pun tampak rumit. Bersambung.